Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil project based learning kami dengan judul makalah Pengaruh Literasi Keuangan, Media Sosial Finansial, dan Efek Teman Sebaya terhadap minat mahasiswa akuntansi Sekolah Vokasi IPB dalam berinvestasi. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi project based learning mata kuliah Statistika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Delina Herdian Septiani SPD MSAK. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri. Andrea Fawas dengan 3 digit NIM terakhir 179, dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Tommy Mulana Putra dengan jam terakhir 1044. Nama saya Liana Vera Mara dengan NIM terakhir 060. Nama saya Nadine Aulia Cindy Kusuma dengan NIM terakhir 9278. Nama saya Rehan Zaki Akbar dengan NIM akhir 1322. Kita masuk ke apa sih yang melatar belakangi dari hasil penelitian kami. Yang pertama, kita melihat bahwa generasi muda saat ini menjadi variabel penting dalam percepatan inklusivitas keuangan dan juga adopsi instrumen investasi berbasis digital. Ini kami dapat dari sumber OJK. Nah, kita bisa lihat bahwa dari gambar ini menunjukkan bahwa demografis pasar modal di Indonesia itu didominasi oleh kelompok muda, yaitu sekitar 54,12% identitas atau investor dari Indonesia secara nasional itu berumur di bawah 30 tahun. Nah, kami analisis bahwa dari bagi generasi Z, keputusan investasi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengetahuan, pola konsumsi informasi digital, dan juga lingkungan sosial. Ini menjadi pilihan variabel kami yang untuk dianalisis yaitu adalah literasi keuangan, media sosial finansial, dan juga efek teman sebaya. Kami melakukan penelitian ini kepada mahasiswa akuntansi sekolah vokasi IPB yang menjadi subjek penelitian yang unik karena mereka ini memiliki basis ilmu keuangan dan kurikulum vokasi yang berbasis praktik dan juga dapat memiliki keunggulan akses dan pengetahuan minat investasi pasar modal individu mahasiswa diduga merupakan hasil interaksi dari 3 faktor, yaitu variabel utama yang kami teliti. Nah, rumusan masalah dari penelitian kami dari hasil latar belakang itu adalah yang pertama, apakah variabel pertama yaitu literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi SVPB dalam berinvestasi? Yang kedua, apakah efek media sosial finansial atau variabel yang kedua berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi sekolah vokasi IPB dalam berinvestasi? Yang ketiga, apakah pengaruh dari variabel ketiga yaitu teman sebaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi SVPB dalam berinvestasi? Tujuannya selaras dengan rumusan masalah yang kami teliti, yaitu yang pertama menganalisis dan menguji pengaruh literasi keuangan terhadap minat investasi mahasiswa akuntansi FCPB. Yang kedua, menganalisis dan menguji pengaruh efek media sosial finansial terhadap minat investasi mahasiswa akuntansi SVIPB. Dan yang terakhir yaitu menganalisis dan menguji pengaruh teman sebaya terhadap minat investasi mahasiswa akuntansi SVIPB. Baik, selanjutnya kita masuk ke manfaat dilakukannya penelitian ini. Nah, dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi berbagai pihak. Nah, pertama, manfaat teoritis mungkin bisa menambah wawasan dan referensi literatur di bidang manajemen keuangan dan akuntansi keperlakuan, khususnya mengenai interaksi antara literasi keuangan, media sosial, dan lingkungan sosial sosial dalam membentuk keputusan investasi mahasiswa. Kemudian bagi mahasiswa SV IPB sendiri, yaitu memberikan kesadaran akan pentingnya memperkuat literasi keuangan agar tidak mudah terjebak pada pengaruh irasional dan tren media sosial maupun ikutan teman-teman atau peer effect dalam berinvestasi. Lalu kemudian bagi institusi pendidikan, sebagai masukan bagi sekolah IPB University dalam mengevaluasi efektivitas kurikulum atau program galeri investasi untuk meningkatkan kecerdasan finansial mahasiswa. Nah, terakhir bagi penulis, sebagai sarana untuk mengimplementasikan teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan serta melatih kemampuan analisis data statistik dalam memecahkan masalah masalah real. Baik, selanjutnya untuk landasan teori. Landasan teori pada penelitian kami kali ini itu menggunakan variabel bebas, yang dimana variabel bebas sendiri terdiri dari 3 variabel. Yang pertama itu adalah literasi keuangan, media sosial finansial, dan efek teman sebaya. Lalu untuk variabel terikatnya itu ada minat berinvestasi. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana variabel bebas mempengaruhi minat investasi mahasiswa.
Baik, selanjutnya ada penelitian terdahulu. Pertama, mengenai literasi keuangan, mayoritas tadi seperti yang dilakukan oleh Rusli dan Sofiati 2020 dan baik M.R 2025 menunjukkan bahwa pengaruh positif mengonfirmasi bahwa pengetahuan investasi yang baik akan meningkatkan minat berinvestasi. Namun kami juga menemukan hasil kontradiktif Alamsyah DKK 2024 yang menyatakan bahwa literasi keuangan tidak signifikan terhadap perilaku finansial. Yang kedua, media sosial finansial. Variabel ini menunjukkan dualitas, di satu sisi ia positif sebagai sumber informasi alam syah, tetapi di sisi lain juga dapat mendorong gaya hidup konsumtif yang negatif terhadap minat investasi menurut Wanda EDKK. Yang ketiga, efek teman sebaya. Sebagian besar peneliti, Mega Krisdayanti 2020 dan Mailiza PD 2024, sepakat bahwa peer effect sangat berpengaruh positif pada minat berinvestasi. Namun kami juga mencatat Erika B. Putri 2022 yang menyatakan pengaruhnya tidak signifikan secara parsial. Next. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis pertama menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berinvestasi. Artinya, semakin tinggi pengetahuan keuangan seseorang, maka semakin besar pula keyakinan dan niat mereka untuk mulai berinvestasi. Yang hipotesis kedua adalah bahwa media sosial finansial juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berinvestasi. Hal ini didasarkan pada peran edukasi dari konten finansial serta pengaruh influencer yang dapat mendorong ketertarikan seseorang untuk mulai berinvestasi. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa efek teman sebaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berinvestasi. Dalam hal ini, norma sosial dan pengaruh teman terdekat menjadi faktor yang dapat mendorong seseorang untuk ikut berinvestasi. Oke, baik. Selanjutnya itu ada metode penelitiannya. Di penelitian kali ini kami menggunakan pendekatan kuantitatif yang selaras dengan tujuan kami ya untuk menguji pengaruh antara variabel secara terukur dan objektif. Nah, desain yang kita gunakan itu penelitian survei di mana data itu dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Lalu kuesioner itu disusun menggunakan skala Likert 5 poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Nah, teknis analisis yang kita gunakan adalah regresi linear lebih ganda dengan tujuan melihat apakah masing-masing variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap minat investasi. Selain itu, kami juga melakukan uji kelayakan seperti uji F, uji T, dan koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa baik model ini menjelaskan variabel dependen yang nantinya uji-uji tersebut akan dijelaskan lebih lanjut di penjelasan kami berikutnya. Baik, selanjutnya untuk karakteristik responden, pada penelitian kami kali ini, untuk karakteristik respondennya itu yang pertama ada jenis kelamin, pengalaman investasi, dan juga jenis investasi. Yang dimana jenis kelaminnya sendiri tentu saja laki-laki dan perempuan. Dan untuk pengalaman investasinya itu sudah berinvestasi atau belum berinvestasi. Dan yang ketiga jenis investasinya itu ada saham, reksadana, obligasi, emas digital, deposito, dan juga kripto aset. Untuk jenis kelamin, jumlah yang sudah melakukan investasi, jumlah yang sudah mengisi angket kami itu ada lebih banyak pada perempuan sebesar 20 dengan persentase 58%. Lalu untuk pengalaman berinvestasinya 18 orang sudah berinvestasi atau sebesar 52%. Dan untuk jenis investasi yang dilakukan itu paling tinggi ada pada reksadana sebesar 50%. Boleh dilanjut. Baik, selanjutnya untuk uji validitas. Uji validitas itu sendiri yaitu tujuannya untuk membuang atau memperbaiki item yang tidak valid agar data yang dihasilkan lebih akurat. Untuk pada penelitian kami ini, uji validitas dilakukan dengan sampel 34 responden. Dengan DF ditemukan sebesar 32. Dan untuk signifikansi alfa itu sebesar 5% atau toleransi kesalahan yang diterima dari kelompok kami itu sebesar 5%. Dan didapatlah nilai R tabelnya itu sebesar 0,3388, yang dimana ini mengacu pada R tabel sekolah vokasi IPB itu sendiri. Untuk kriterianya, sudah pasti R hitung lebih besar daripada R tabel, maka item dinyatakan valid. Dan R hitung kurang dari R tabel, maka item dinyatakan tidak valid. Boleh di next. Baik, pada kelompok kami, uji validitas di literasi keuangan, pertama kali itu kelompok kami menemukan bahwa pernyataan 1 dan 2 itu terdapat totalnya sebesar minus 0,087 dan pernyataan kedua itu sebesar 0,248. Yang dimana hal ini menyatakan bahwa pernyataan 1 dan 2 tidak valid. Jadi opsi dari kami yaitu adalah dengan membuang pernyataan 1 dan 2. Ya.
Untuk hasil ujinya, jadi validitas seluruh item pernyataan, semua item pada variabel X1, X2, dan X3, dan Y memiliki nilai R hitung yang lebih besar daripada R tabel atau 0,338. Lalu untuk instrumen layak mengukur konstruk, hasil validitas menunjukkan bahwa seluruh item sudah mempresentasikan konstruk dengan tepat. Lalu untuk instrumen konsisten dan relevan, secara keseluruhan, instrumen penelitian terbukti konsisten dan relevan sehingga dapat digunakan dengan percaya diri dalam analisis lebih lanjut seperti uji normalitas, uji reliabilitas, dan uji-uji lainnya. Very next. Baik, untuk uji reliabilitas sendiri tujuannya itu untuk memastikan instrumen dapat digunakan secara stabil jika penelitian diulang. Pada hasil dari kelompok kami sendiri, untuk uji reliabilitas itu didapat Cron batch alpha-nya itu sebesar untuk literasi keuangan itu sebesar 0,642, untuk media sosial sebesar 0,858, untuk efek teman sebaya itu sebesar 0,891, dan untuk minat berinvestasi itu sebesar 858, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa eh, minat semua variabel yang ada di kelompok kami ini lebih dari 0,6, yang dimana yang berarti itu umumnya dianggap cukup reliable. Untuk hasil uji normalitas didapat di sini kita menggunakan skewness dan juga kurtosis untuk teorinya. Untuk skewness sendiri itu didapat hasilnya itu sebesar nilai statistik dibagi dengan standar error itu sama dengan minus 0,51. Dan untuk standar kurtosis itu sebesar 0,44. Yang dimana untuk ujinya sendiri data berdiskusi secara normal jika nilai rasio skewness dan juga kurtosis berada di antara minus 1,96 sampai 1,96, yang dimana tingkat kepercayaan statistiknya itu 95% atau alfa 0,05%. 0,05. Baik, untuk uji multikolinearitas ini digunakan untuk memastikan tidak ada hubungan yang terlalu tinggi antar variabel bebas, sehingga setiap variabel independen dapat memberikan pengaruh yang jelas terhadap minat berinvestasi. Pada uji multikolinearitas ini dinyatakan saling berkolerasi tinggi dalam model regresi. Kondisi ini dapat dilihat melalui nilai FIF dan tolerans, di mana model dikatakan bebas multikolinearitas jika FIF kurang dari 10 dan tolerans lebih dari 0,1. Yang dimana bisa dilihat sendiri di sini hasilnya untuk toleransi sendiri untuk X1, X2, dan X3 itu sudah lebih dari 0,1 dan juga EDF-nya sudah kurang dari 10. Very next. Nah, sekarang kita masuk ke uji heteroskedastisitas yang merupakan salah satu uji dalam model regresi yang digunakan untuk mengecek apakah varian dari error atau residual itu bersifat konstan atau tidak. Nah, di sini kami sudah membuat koefisien itu, model itu konstan itu untuk ketiga variabel, dan pada hasilnya itu untuk ketiga variabel ini tidak terdapat heteroskedastisitas karena nilai signifikansi ketiga variabel ini lebih besar dari 0,05. Contohnya, dari variabel pertama itu nilai signifikansinya itu adalah 0,889. Nah, dapat kita simpulkan bahwa model regresi yang kita gunakan untuk ketiga variabel ini memenuhi asumsi klasik, atau bisa kita sebut khususnya adalah untuk asumsi high error homogen, dan juga prediksi serta interpretasi variabel independen dari ketiga variabel ini terhadapnya tidak akan bias dan juga tidak berakibat masalah untuk variance error. Next. Selanjutnya, kami melakukan uji autokorelasi menggunakan Darwin-Watson untuk melihat apakah terdapat hubungan atau pola tertentu pada residual dalam model regresi kami. Dari output yang diperoleh, nilai Darwin-Watson adalah 2,078 dengan jumlah sampel 34 dan jumlah variabel independen 3. Maka nilai batas bawah atau DL adalah 1,2707 dan nilai batas atas atau DU adalah 1,6519. Kemudian, kami bandingkan nilai Darwin-Watson dengan kategori pengambilan keputusan. Nilai 2,078 berada pada interval DU kurang dari DW kurang dari 4 kurang DU, yaitu 1,6519 kurang 2,078 kurang 2,3841. Karena berada pada rentang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi kami. Artinya, residual bersifat acak dan model sudah memenuhi asumsi autokorelasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke uji linearitas. Nah, tujuan dari dilakukannya uji linearitas adalah untuk mengetahui apakah dua variabel bebas atau variabel X dan variabel terikat Y memiliki hubungan yang linear, garis lurus, atau tidak secara signifikan. Nah, baik, kita masuk ke hasil uji linearitas yang pertama. Nah, pada hasil uji linearitas yang pertama, kelompok kami menguji uji linearitas X1 terhadap Y. Berdasarkan hasil yang telah kami uji,
Pengujian menunjukkan dua indikator positif. Yang pertama, nilai signifikansi linearity sebesar 0,01, yang dimana lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan adanya hubungan linear yang signifikan. Kemudian, nilai signifikansi deviation from linearity sebesar 0,62, nilai ini jauh lebih besar dari batas yaitu 0,05, yang berarti tidak ditemukan adanya penyimpangan yang signifikan dari garis linear. Dengan demikian, hubungan antara literasi keuangan atau variabel X1 dan minat investasi dinyatakan linear. Lalu, untuk hasil uji linearitas X2 terhadap Y, ditemukan pertamanya signifikansi linearity sebesar 0,00 atau lebih kecil dibanding 0,05, yang membuktikan bahwa terdapat komponen hubungan yang linear yang sangat kuat dan signifikan. Namun, pada baris deviation from linearity diperoleh nilai signifikan sebesar 0,06. Meskipun nilai ini di bawah 0,05, namun nilai hitung linearity yaitu sebesar 44,924 jauh lebih besar dibandingkan nilai hitung deviation yaitu 3,825. Hal ini menunjukkan bahwa pola linearitas jauh lebih dominan dibandingkan penyimpangannya. Dengan mempertimbangkan kekuatan signifikansi pada linearitas, maka hubungan antara media sosial, finansial, dan minat investasi dapat dinyatakan linear dan layak digunakan dalam model. Selanjutnya, hasil uji linearitas X3 terhadap Y. Eh, pada pada uji kali ini ditemukan bahwa baris linearity diperoleh nilai sebesar 0,00. Nilai ini lebih kecil dibanding 0,05, yang menunjukkan adanya hubungan linear yang signifikan antara teman sebaya dan minat investasi. Nah, kemudian pada baris deviation from linearity diperoleh nilai signifikan sebesar 0,336. Nilai ini jauh lebih besar dibanding 0,05, yang berarti tidak ditemukan adanya penyimpangan yang signifikan dari garis linear. Dengan terpenuhinya kedua indikator tersebut, maka dapat disimpulkan secara meyakinkan bahwa hubungan antar variabel teman sebaya dengan minat investasi adalah linear. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan regresi linear berganda ya. Bisa dilihat di PowerPoint, terdapat model summary ya. Itu em, hasilnya itu menunjukkan bahwa nilai R square itu sebesar 0,542. Ini berarti model regresi kita itu mampu menjelaskan 54,2% variasi minat investasi. Lalu nilai adjusted R square-nya itu 0,496, yang artinya sekitar 49,6% variasi minat investasi dapat dijelaskan oleh model. Sisanya itu 50% disebabkan oleh variabel lain di luar penelitian. Lebih lanjut, selanjutnya kita juga melakukan uji F simultan, yang mana hasil uji F ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,00, berada di bawah batas 0,05, yang mengindikasikan bahwa model regresi secara keseluruhan itu signifikan, sehingga eh, variabel seperti literasi keuangan, media sosial, dan bahaya itu berpengaruh terhadap minat investasi. Ya, kita juga melakukan uji T signifikansi model regresi, di mana hasil itu menunjukkan bahwa literasi keuangan dan juga teman sebaya itu memiliki nilai perhitung yang lebih besar daripada tabel, dan serta serta P-nya juga itu di bawah 0,05 ya. Artinya itu keduanya memiliki pengaruh positif ya dan signifikan terhadap minat investasi secara parsial. Sementara itu variabel media sosial tuh memiliki perhitung yang lebih kecil dari tabel dan juga value itu di atas 0,05. Itu menunjukkan bahwa media sosial tidak memberikan pengaruh signifikan pada minat investasi dalam sampel penelitian ini. Oke, jadi untuk hasil analisis regresi linear berganda dapat kita ketahui bahwa konsekuensi untuk variabel pertama, literasi keuangan, koefisiennya itu adalah 0,529. Artinya itu berpengaruh positif dan signifikan. Semakin tinggi literasi keuangan, maka semakin tinggi minat investasi. Lalu teman sebaya juga seperti itu, koefisiennya 0,421, dan semakin tinggi teman sebaya, maka efek dari teman sebaya, maka semakin tinggi minat investasi pula. Berbeda dengan media sosial yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa tidak terlalu signifikan efeknya terhadap minat investasi itu sendiri, dan persamaannya itu didapatkan bahwa Y sama dengan 6,473 ditambah 0,529 X 1 ditambah 0,140 X 2 tambah 0,421 X 3. Baik, untuk kesimpulannya, yang pertama untuk literasi keuangan itu berpengaruh signifikan terhadap minat berinvestasi. Artinya, semakin baik pemahaman mahasiswa tentang konsep dan risiko keuangan, semakin tinggi minat mereka untuk berinvestasi. Yang kedua, media sosial finansial
tidak berpengaruh secara signifikan. Ini mungkin saja karena kontennya cenderung dangkal atau tidak konsisten. Yang ketiga, untuk efek teman sebaya terbukti berpengaruh signifikan. Interaksi dan pengalaman teman menjadi faktor sosial yang mendorong mahasiswa dan tertarik untuk berinvestasi. Dan terakhir, secara simultan, ketiga variabel literasi keuangan, media sosial finansial, dan efek teman sebaya berpengaruh signifikan terhadap minat berinvestasi. Ini menunjukkan bahwa kombinasi faktor internal dan sosial bersama-sama membentuk minat investasi mahasiswa. Untuk saran dari kelompok kami, berdasarkan hasil tersebut, itu untuk mahasiswa diharapkan meningkatkan literasi keuangan melalui seminar, pelatihan, modul edukasi, maupun komunitas investasi, agar mampu mengambil keputusan finansial yang lebih matang. Kedua, lembaga pendidikan sebaiknya memfasilitas kegiatan edukasi pasar modal seperti workshop, simulasi trading, dan ruang diskusi. Ketiga, praktisi industri pasar modal dapat memperluas program literasi keuangan. Dan terakhir, untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar jumlah responden diperluas serta menambah variabel lain seperti literasi digital, kepercayaan dari finansial, atau pengalaman keluarga. Dan bisa menggunakan metode campuran untuk memahami lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi minat investasi mahasiswa. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.